Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Arif Budiman. Saya dari kelompok Gajebo. Saya di website ini kita ada 3 role di website Boker ini. Di antaranya ada role guest atau tamu, role user, dan role admin. Pada video ini saya akan menjelaskan role user. Role user adalah role yang aktif ketika pengunjung web melakukan login dengan akun user, sementara jika pengunjung tidak melakukan login, maka role yang aktif adalah role guest atau role tamu yang dibahas oleh mata lain. User dapat benefit bisa compare buku dan rating buku, sedangkan guest atau tamu biasa tanpa login hanya bisa melihat buku dan statistik buku tersebut. Oke, kali ini kita akan ke website langsung. Ya, ini kita di sini sebagai guest, yang nanti akan dijelaskan oleh anggota lain yang saya sudah jelaskan. Pertama, sign in. Di sini kita sudah mendaftar yaitu user. Nah, kita sudah berada di user. Kelebihan user adalah ada fitur compare, yang dimana kita bisa mengompar suatu buku, bisa melihat deskripsinya, history penjualannya, dan kira-kira komentarnya semuanya positif atau tidaknya dalam review buku itu. Dan di sini ada user bisa memberi rating kepada buku itu, kira-kira ratingnya berapa. Terus di situ udah tersedia deskripsinya, bisa melihat post komennya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody. Saya dari kelompok Gajebo. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai website Book Choice atau Booker dalam sisi admin. Sebelum kita membahas ke sisi admin, saya ingin menjelaskan dulu mengenai apa yang telah kelompok kami atau saya dan teman saya kerjakan. Jadi untuk websitenya itu sendiri kita menggunakan bahasa pemrograman Vue. Jadi seperti ini contohnya. Ini contoh dari project Vue. Nanti kemungkinan backendnya sendiri akan menggunakan Laravel. Nah, untuk ini sisi user biasanya. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya yang untuk sisi user biasa atau tanpa daftar. Nah, kita klik sign in untuk daftar sebagai admin atau login sebagai admin. Ini tampilan loginnya. Dan passwordnya sendiri bisa di loop. Nah, kemudian login. Untuk fitur admin sendiri memiliki beberapa kelebihan, yaitu dia bisa melakukan add book atau buat buku. Ini tampilannya masih sedikit berantakan, belum dirapikan kembali. Kemudian ketikkan nama judulnya, saya asal aja. Kemudian tambah buku. Nah, untuk datanya sendiri akan ada di bagian bawah. Kan tetapi karena ini belum terhubung ke database, jadi selama kita reload akan hilang sendiri. Nah, kemudian fitur yang lainnya itu ubah buku. Ubah bukunya sendiri sesuai dengan nama judul, deskripsi, publication, dan nama autornya sendiri. Jadi misalnya kita ubah dengan nama Java, maka akan otomatis judulnya berubah. Ya, seperti ini. Ini fitur ubah. Ini juga sama, kalau misalnya di reload akan hilang sendiri. Jadi untuk perpindahan datanya ini dia menggunakan emit event bus kalau di Vue itu. Seperti perpindahan suatu data sementara. Nah, kita bisa hapus juga. Oke. Ini button untuk hapus. Nah, untuk sidebar masih sama, belum ada perubahan sama user biasa. Untuk interestnya juga sama seperti user biasa. Statistik juga sama, mungkin akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Jadi untuk admin dan user biasa maupun user yang login itu memiliki role yang berbeda-beda. Untuk adminnya ini sendiri memiliki role 0. Jadi dia apabila 0 ini menggunakan if. Apabila dia user biasa tidak akan muncul. Jadi kalau untuk role-nya sendiri masih statis karena belum ada database-nya. Jadi masih diketikkan manual. Nah,
kemudian untuk report list book ini masih belum kita buat, jadi masih berbentuk seperti ini. Nanti niatnya akan dibuat seperti list semua buku maupun komentar, dan juga list-list buku yang masih ada maupun buku yang udah dihapus. Itu juga kemungkinan membutuhkan backend juga, karena kita harus ambil data-datanya. Nah, untuk tampilan buku ini datanya juga masih data dummy, jadi dia ditambahkan tapi tidak ditambahkan melalui database-nya. Ya, mungkin untuk sedikit mengenai role-nya. Jadi di role-nya itu sendiri saya menggunakan Vuex. Nah, seperti ini. Jadi role-nya admin akan di set 0, dan juga user biasa maupun user yang login. Dan ini data-data mengenai cardnya, dan ini komponen-komponennya, kurang lebih seperti itu. Untuk hostingnya sendiri kita menggunakan Firebase, dikarenakan juga lebih mudah untuk view, tinggal menggunakan npm run build dan Firebase deploy, jadi otomatis dia juga ke deploy semua. Kalau untuk data dummy yang saya dapatkan itu saya menggunakan GitHub ya, jadi ada beberapa vendor yang memberikan secara gratis untuk try-nya, maksimal 10 KB. Ya, mungkin untuk sementara aplikasi yang saya paparkan untuk sisi admin untuk sementara seperti itu dulu. Mungkin akan ada perkembangannya lagi lebih lanjut di masa yang akan datang. Ini kemudian kita logout. Oke. Nah, kemudian kita akan kembali ke home sebagai user biasa. Ya, cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.